Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Miss kita. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran 1. Ada apa saja sih? Di tema 6 subtema 2 pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menjelaskan isi teks dan IPA tentang perpindahan panas secara konduksi. Yuk kita masuk ke pembahasan bahasa Indonesia. Sudah siap? Untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang menjelaskan isi teks. Nah, untuk memahami isi dari suatu teks, tentunya kita harus membaca teks tersebut terlebih dahulu ya. Setelah membaca, kita dapat menjelaskan isi teks tersebut. Tapi sebelum menjelaskan isi dari sebuah teks, kamu perlu membuat peta konsepnya terlebih dahulu. Tujuannya agar kamu dapat menjelaskan isi teks secara sistematis. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh dari teks yang berjudul Proses Perpindahan Panas. Panas dapat berpindah dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Contoh konduksi adalah ketika salah satu bagian besi dibakar, panas akan merambat sehingga bagian lain akan ikut terasa panas. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat cair dan gas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contoh konveksi adalah ketika memasak air di atas kompor, air yang berada di dalam panci bagian bawah akan lebih dahulu terasa panas. Kemudian air tersebut akan naik mendorong air yang lebih dingin ke bawah sehingga panas akan merata ke seluruh bagian air. Radiasi adalah perpindahan panas melalui pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contoh radiasi adalah peristiwa sinar matahari sampai ke bumi. Letak matahari dari bumi sangat jauh, kurang lebih berjarak sekitar 152.100.000 km. Namun, panas yang dihasilkan matahari dapat merambat ke bumi dan menghangatkan udara serta semua makhluk hidup di bumi. Setelah kita membaca tadi, kita bisa mendapatkan hal penting dari setiap paragrafnya. Untuk paragraf pertama, kita memperoleh informasi tentang cara perpindahan panas dan pembahasan perpindahan panas secara konduksi. Untuk paragraf kedua, pembahasan perpindahan panas secara konveksi. Dan di paragraf 3, yaitu tentang pembahasan perpindahan panas secara radiasi. Oke. Seperti yang Miss kita jelaskan di awal, bahwa untuk menjelaskan isi teks, alangkah baiknya kalian membuat peta konsep terlebih dahulu. Nah, berikut ada peta konsep, silahkan kalian nanti tulis di kolom-kolom yang masih kosong ya. Tadi kan proses perpindahan panas ada 3 tuh, apa saja dan jelaskan. Nah, kita masuk deh ke IPA tentang perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan kalor atau perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantara. Jadi yang pindah adalah panasnya saja. Nah, biasanya perpindahan panas secara konduksi itu terjadi pada zat padat, khususnya untuk zat padat yang berbahan logam. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Miss kita akan memberikan cuplikan contoh gambar yang menggunakan perpindahan panas secara konduksi. Sudah siap belum melihat contohnya? Sudah, benar. Ini dia contoh yang pertama, yaitu setrika listrik. Nah, prinsip perpindahan panas secara konduksi juga nih. Saat setrika dihubungkan dengan arus listrik, listrik akan mengalir melalui elemen pemanas yang ada di bagian bawah. Jadi kalau kita nyetrika, bagian bawah yang panas kan? Nah, terus gambar yang kedua. Jeng, 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 jeng. Ini dia. Saat kita mengaduk minuman yang panas nih, terus sendoknya kita angkat, terus kita pegang, apa yang terjadi? Sendoknya hangat kan? Itu juga menggunakan perpindahan panas secara konduksi. Dan gambar yang ketiga, apa ya? Ya, ini aneh sih. Sendok yang dibakar, apa yang terjadi lama-kelamaan? Iya, tangan kita akan merasa panas juga yang memegang sendok, ya kan? Alhamdulillah, pembahasan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya, karena kalian semuanya hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.